Kalian tahu nggak kalau Dr. Mahathir Mohamad, salah satu tokoh paling legendaris di Malaysia, pernah merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan? Betul, betul, betul. Wah, kenapa ya dia sampai pegang dua posisi penting sekaligus? Di video kali ini kita bakal kupas tuntas alasan dibalik keputusan berani ini dan dampaknya buat Malaysia. Yuk, langsung aja kita mulai. Dr. Mahathir Mohamad adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Malaysia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 periode, pertama dari tahun 1980, 1 hingga 2003, dan kemudian kembali menjabat pada 2018 hingga 2020. Dengan latar belakang sebagai dokter dan aktivis politik, Mahathir dikenal karena visi progresifnya yang mendorong transformasi ekonomi dan sosial Malaysia dari negara agraris menjadi pusat industri dan teknologi di Asia Tenggara. Selama masa pemerintahannya, Dr. Mahathir memperkenalkan berbagai kebijakan ambisius yang mengubah wajah Malaysia secara signifikan, seperti program pembangunan infrastruktur besar-besaran dan industrialisasi cepat melalui inisiatif seperti Look East Policy. Kepemimpinannya yang kuat serta gaya politik yang tegas membuatnya menjadi sosok sentral dalam membentuk arah negara selama beberapa dekade terakhir. Look East Policy adalah salah satu kebijakan ikonik yang diperkenalkan oleh Dr. Mahathir Mohamad pada awal masa pemerintahannya di tahun 80-an. Kebijakan ini mendorong Malaysia untuk belajar dan meniru etos kerja, disiplin, serta teknologi dari negara-negara maju di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Tujuannya adalah mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi Malaysia dengan mengadopsi nilai-nilai kerja keras dan inovasi yang telah terbukti sukses di negara-negara tersebut. Melalui Look East Policy, banyak pelajar dan profesional Malaysia dikirim ke Jepang dan Korea Selatan untuk belajar langsung tentang manajemen industri, teknologi tinggi, serta budaya kerja yang efisien. Kebijakan ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Malaysia, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara Asia Timur. Secara keseluruhan, Look East Policy menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi Malaysia menuju negara maju. Di Malaysia, jabatan Perdana Menteri adalah posisi tertinggi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab memimpin kabinet dan mengarahkan kebijakan nasional secara keseluruhan. Perdana Menteri berperan sebagai kepala eksekutif negara, mengkoordinasikan berbagai kementerian serta menjadi wajah utama pemerintah dalam urusan domestik maupun internasional. Pada masa Dr. Mahathir Mohamad, peran ini sangat krusial karena ia memimpin Malaysia melalui periode transformasi besar-besaran. Sementara itu, Menteri Keuangan memiliki tugas khusus untuk mengelola keuangan negara, termasuk penyusunan anggaran tahunan, pengaturan fiskal dan moneter, serta pengawasan terhadap kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Posisi ini biasanya dipegang oleh tokoh yang ahli di bidang ekonomi atau politik dengan pengalaman kuat dalam manajemen keuangan publik. Pada umumnya, kedua posisi ini dijabat oleh orang berbeda untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan adanya checks and balances antara kepemimpinan politik dengan pengelolaan keuangan negara. Namun pada masa Dr. Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri selama beberapa periode tertentu, juga merangkap sebagai Menteri Keuangan. Rangkap jabatan dilakukan oleh Mahathir Mohamad pada masa pemerintahan dari tahun 1986 hingga 1991. Keputusan Dr. Mahathir merangkap jabatan tersebut memberikan dia kendali penuh atas arah kebijakan pemerintahan sekaligus pengelolaan fiskal negara secara langsung. Hal ini memungkinkan percepatan pelaksanaan program pembangunan nasional tanpa hambatan birokrasi berlapis-lapis serta menjaga konsistensi visi ekonominya selama masa pemerintahannya. Pada awal masa pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad di tahun 1980-an, Malaysia sedang berada di titik penting dalam perjalanan pembangunan ekonominya. Negara ini tengah berusaha keluar dari ketergantungan
pada sektor pertanian dan komoditas menuju industrialisasi yang lebih modern dan berorientasi teknologi. Namun tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang belum terampil secara luas, serta kebutuhan investasi asing menjadi hambatan utama. Selain itu, kondisi ekonomi global saat itu juga penuh ketidakpastian dengan fluktuasi harga minyak dunia dan krisis ekonomi regional yang mempengaruhi stabilitas keuangan negara-negara berkembang termasuk Malaysia. Dalam situasi seperti ini diperlukan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan fiskal yang tepat agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai rencana tanpa terganggu oleh gejolak eksternal. Dr. Mahathir menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan pengambilan keputusan cepat dan terintegrasi antara kebijakan politik dengan pengelolaan keuangan negara. Rangkap jabatan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan membawa dampak signifikan bagi arah kebijakan dan pembangunan Malaysia. Dengan kendali penuh atas kebijakan politik dan fiskal, ia mampu mengintegrasikan visi pembangunan nasional secara menyeluruh tanpa hambatan birokrasi yang biasanya muncul ketika dua posisi ini dipegang oleh orang berbeda. Namun, rangkap jabatan juga menimbulkan potensi risiko konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu individu. Kurangnya checks and balances bisa menyebabkan keputusan penting kurang mendapat pengawasan atau kritik konstruktif dari pihak lain dalam pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam tata kelola negara. Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa langkah ini tepat untuk konteks saat itu karena kebutuhan akan kepemimpinan kuat dan terpusat guna menghadapi tantangan ekonomi global serta mempercepat transformasi nasional. Dampaknya pun masih terasa hingga kini melalui fondasi-fondasi pembangunan yang dibangun selama masa pemerintahannya. Menurut kamu bagaimana? Apakah rangkap jabatan yang dilakukan Dr. Mahathir itu efektif atau justru berisiko? Terus, apakah rangkap jabatan relevan untuk dipraktikkan di Indonesia? Share ya opini kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan cerita tentang kepemimpinan dan kebijakan hebat seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya!